Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Eko dan Bapak Darmoyo. Pada hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan Alur Tirta. Untuk sore hari ini yang menjadi coach adalah Bapak Eko Susilo dan yang menjadi coach adalah Bapak Darmoyo. Dimohon untuk Bapak Eko untuk menjadi coach pada sore hari ini untuk dapat menghadirkan suasana coaching ini dengan kekeluargaan, dengan istilahnya bisa menghadirkan perasaan yang bisa mengeluarkan unek-unek dari coach yaitu Pak Darmoyo. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dengan metode rasa, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti motivasi diri dan juga solusi itu bisa timbul dari diri coach atau Pak Darmoyo di sini. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk proses coaching ini kepada Bapak Eko dan Bapak Darmoyo. Dipersilahkan Bapak. Baik. Terima kasih Pak Muhtar yang kali ini menjadi observer kita dalam proses coaching pada sore hari ini. Kebetulan saya menjadi coach dan Pak Darmoyo menjadi coachingnya. Baik. Assalamualaikum Pak Dar. Waalaikumsalam, Pak Eko. Ya, bagaimana sore ini kabarnya Pak Dar? Ya, kalau kabar saya sekarang nih Pak Eko boleh dikatakan baik-baik, tapi tidak juga tidak ini Pak Eko. Itu ya Pak Dar. Iya, Ya. betul. Jadi ada sesuatu ini kayaknya ini yang ini. Betul perlu sebenarnya. disampaikan gitu loh. Pak Dar. Betul Pak Eko. Sebenarnya saya pengen menyampaikan curhat saya nih ke Pak Eko. Apakah Pak Eko punya waktu nih Pak Eko? Boleh nih Pak Dar, kebetulan ini lagi senggang kita. Oh, Mungkin alhamdulillah. bisa saling sharing ya. Pak Ya, Dar, ya. amin, amin. Ya. Makasih Pak Eko sebelumnya nih. Ya, sama-sama. Untung Pak Dar. ketemu sama Pak Eko nih sini Pak Eko. Alhamdulillah. Ya ini Pak Eko, saya mau menceritakan ada satu siswa nih Pak Eko di kelas saya nih Ya. yang nakal, sikapnya gak mau diem. Hmm, Itu dia tuh mengganggu temannya terus dalam belajar. Kemudian yang saya tanya, dia nggak hanya saya pelajaran saja, saya ini pelajaran semuanya juga nih Pak Eko, anak itu nakal tuh. gitu. Ya, itu Jadi seperti itu. pada kesempatan kali ini Pak Dar ingin bercerita. Betul Pak Eko. Cerita mengenai siswanya, muridnya, Betul, ya di salah satu kelas yang Pak Dar ajar ya. betul Pak Eko. Betul. Yaitu tadi ini Pak Dar, apa namanya? Siapa ini Pak Dar namanya? Siswanya kalau boleh tahu. Ini namanya tuh Raju nih Pak Eko, laki-laki. Raju Ya ya. betul. Raju ini tadi yang menurut Pak Dar ceritakan ini nakal gitu Betul, ya. betul Pak. Kemudian juga sering mengganggu Temannya. temannya di kelas. Betul Pak Eko. Seperti itu. Jadi dari percakapan kita yang terbatas nih pada Iya, sore benar. hari ini, Iya benar Pak Eko. kira-kira yang ingin diharapkan Pak Dar melalui sesi sharing ini Iya benar. sore hari ini apa ini terhadap siswanya tadi itu? Nah betul. Ya itu Pak Eko, saya mengharapkan bahwa anak tersebut berubah Pak Eko. Jadi dia itu jadi baik dan juga rajin dalam belajar. Jadi kalau Iya. saya tangkap nih, jadi tadi Pak Dar menginginkan gitu ya, Betul, menginginkan Raju tadi Ya itu ada sebuah proses gitu ya. betul. Nah, suatu proses ada perubahan gitu ya, Benar, dari benar. yang tadinya nakal gitu ada perubahan yang ke arah lebih baik. Betul sekali Pak Eko. Ya itu seperti itu Pak Eko. Kalau boleh tahu ini Pak Dar juga sebagai wali kelas, Betul ya Pak Eko, saya wali kelas juga. wali ini. kelasnya Raju juga, Benar, benar. sebagai guru juga. Betul juga. Pak Dar guru mata pelajaran apa Pak Dar Matematika yang ini, Pak. diajarkan ke Raju? Matematika ini Matematika, pas ya Pak Eko. Nah, selama ini selama ini Pak Dar menangani Raju ini, kalau misalnya dalam skala angka gitu Pak Dar, itu penanganannya Pak Dar selama ini itu ada di angka 1, kalau akan 1 sampai 10 ini sudah di tahap mana? Oh, ya ini Pak Eko. Ada di tahap mana kalau dari angka 1 sampai 10? Ya, kalau saya mengukur diri sendiri nih Pak Eko, Ya. sebagai guru dan wali kelas, saya ini sudah tahapan ke 50% gitu. 50% Baru setengahnya gitu ya, ya baru ini. setengahnya. Enak itu betul. Nah, kemudian
harapannya ini nanti itu bisa ditingkatkan ke angka berapa kalau misalnya untuk menangani raju ini, Pak? Betul, Pak Eko. Ya saya inginkan nih raju mengalami perubahan nih sampai angka ke 90, Pak Eko. Oh gitu. Pengennya Pengennya ya mencapai dari 90. 50 menjadi 90, betul. Nah, Gitu. berarti tadi itu Pak Dar sebagai wali kelas ingin apa namanya tadi proses ya dari 50% untuk ke angka 90% ini Betul, betul, untuk betul. yang raju ini. Betul, betul. Nah, kalau boleh tahu ini apakah Pak Dar sudah berkomunikasi selama ini dengan orang tuanya raju berkaitan dengan kenakalan ya, ada tanda kutip ya, Betul. tanda kutip itu mengenai raju di kelas ini, apa sudah pernah dikomunikasikan dengan wali murid Ya, orang tuanya raju? ya betul nih Pak Eko. Saya sebenarnya sudah melakukan panggilan nih Pak Eko. Jadi pernah dulu dia tuh nggak masuk beberapa hari Pak Eko, terus tanpa keterangan. Jadi saya tuh ini kan sudah melebihi 3 hari itu saya melakukan pemanggilan, besok ada apa nih sebenarnya ke orang tuanya. Cuman waktu itu ditunggu orang tuanya nggak datang. Ya itu saya tuh ya nggak datang ke sekolah orang tua. Berarti yang sudah pernah dilakukan Pak Dar komunikasi dengan orang tua Betul. itu sudah memanggil. Betul, memanggil datang. Pakai surat undangan. Betul, maksudnya seperti itu, pakai surat undangan, menyampaikan ke yang anak yang dekat ke rumahnya dia. Jadi sampaikan surat. Dititipkan ya. Betul, Dititipkan ke siswa yang dekat ya. betul, betul. Tapi Gak orang datang. tuanya belum datang. Iya benar, tidak datang pas saat pemanggilan waktunya itu gak datang orang tua. Iya. Oke baik. Sekarang ini nakalnya itu seperti apa Pak Dar? Saya ingin tahu. Yaitu Rajunya rajunya di kelas tuh ya. itu seperti nakal yang seperti apa gitu? Yaitu nakalnya tuh yang saya tahu tuh gak mau diem, mengganggu temannya terus, membuat kegaduhan. Jadi temannya yang fokus belajar jadi terganggu karena dia gak mau diem tingkahnya itu. Ya, Jadi saya tuh ini anak memang harus bagaimana nih saya. Seperti lihatnya itu nakalnya, gak fokus belajar ya, mengganggu temannya itu. Oh iya. Tadi ada sedikit yang telat juga. Ya, Kalau orang tua tadi sudah ya. betul. Berarti sebelum orang tua itu sudah melakukan pendekatan dulu ke anaknya, apa sudah pernah pada gitu? Ya saya pernah waktu itu pendekatan anak tuh kenapa dia ya menceritakan, tapi masih tetap itu kelakuannya tuh masih nakal juga nih Pak. Seperti itu ya. Iya, jadi gak mungkin. Sudah ya. Lanjut lagi. Baik Pak Dar, ini Ya. tadi kan sudah melakukan pendekatan dengan Betul. siswa, sudah Betul. kemudian memanggil dengan orang tua, Iya, sudah. betul. Tapi kan orang tuanya tidak datang. Iya betul Pak. Kira-kira rencananya Pak Dar setelah ini untuk menangani raju ini bagaimana? Nah betul Pak Eko. Ya ini saya punya rencana gini Pak Eko. Saya pengen ke rumahnya ini nanti. Yaitu kemudian khususnya kan ini sudah tindakan nakalnya ini sudah harus perlu bantuan saya juga sebenarnya. Mungkin nanti saya akan meminta bantuan rekan sejawat ini guru BK itu nanti bareng-bareng ke rumahnya. Karena begitu Pak. Jadi dalam rencana kedepannya ini Pak Dar untuk menangani kasusnya raju tadi, yaitu tadi nanti akan mencoba datang langsung ya, Betul, betul. melakukan home visit gitu Iya, Pak Dar? betul, Pak Eko. Oh, Mungkin iya, pengen ke tahu, rumahnya. Kemudian selain itu untuk lebih memaksimalkan itu tadi mencoba menggandeng Guru BK. guru BK Iya betul Pak Eko. untuk ke depannya. Ke depannya betul betul. Nah, kemudian kira-kira ada lagi mungkin Pak Dar rencana selain datang ke rumah atau dengan guru BK tadi, mungkin ada hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti ya berkaitan dengan raju ini? Betul Pak Eko. Ya ini untuk tindak lanjutnya nanti kan saya jelas ke rumahnya tuh pengen mengetahui latar belakangnya nanti itu jadi dia gitu. tuh betul sebenarnya
di keluarganya tuh seperti apa sih. Biasanya kan dari keluarga itu pengaruh sekali terhadap anak itu, yaitu nanti itu tindak Iya, lanjutnya tindak itu, lanjutnya itu. betul. Dan rencana aksi kedepannya juga mungkin saya harus merubah dari pembelajaran saya nih, Pak. Oh, Nah, jadi jadi itu, berkaitan dengan itu iya, ya. karena saya lihat mungkin pembelajarannya itu tidak menarik buat Raju, cara penyampaiannya, jadi saya pengen memakai pembelajaran yang sesuai dengan minat anaknya, Oh, khususnya Raju, memakai diferensiasi tadi. Ya, ya. Rencana Jadi itu, selain tadi Pak Dar akan memvisit, betul, berarti Pak Dar mulai sambil merefleksi ya, merefleksikan pembelajaran gitu. iya betul. Siapa tahu Benar sekali. dengan metode Nah, tadi yang disampaikan berdiferensiasi. sesi betul, Ya, jadi nanti Pak Dar akan menggali betul, apa namanya minat belajar. betul Pak Eko, betul sekali. Nanti mungkin seperti itu saya akan lakukan. Dan juga satu lagi Pak Eko, Ya. ini saya ingin membuat keyakinan kelasnya, biar Ya. anak-anak itu mempunyai keyakinan. Jadi tanggung jawabnya itu jawabnya ya muncul dari dari masing dalam diri. diri kelasnya itu. Mudah-mudahan seperti itu nanti. Oh, iya. Rencana saya seperti itu. Saya tertarik juga dengan tadi Pak Dar menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Betul, betul. Iya. Kan memang poin di awal pembelajaran berdiferensiasi itu kan mengetahui kesiapan belajar murid itu. Benar-benar. Kan, di apa sudah pernah sebelumnya melakukan tes awal atau tes diagnostik Benar. ke anak-anak nih, Pak Dar? Iya betul. Belum saya ini sebenarnya. Oh, Jadi belum. nanti tuh saya seperti Pak Eko sampaikan, nanti saya akan mendiagnostik ya, kesiapan anak Jadi itu nanti dulu. melakukan Betul, diagnostik betul, sehingga nanti ketemu ya betul, gaya belajarnya, kemudian minat belajarnya betul. gitu. Iya, mungkin bisa Termasuk salah satunya di situ Raju, maju itu betul. sehingga nanti ditemukan nanti sebenarnya bagaimana gaya model pembelajaran yang sesuai Betul, dengan Raju. betul sekali Pak Sehingga Eko. nanti harapannya kan ada perubahan. Nah itu betul Pak Eko. Saya nanti rencana tuh yang akan saya lakukan seperti itu. Dan ya ini inginnya juga nanti apabila saya melakukan itu berhasil ke anaknya, saya ingin berbagi ke teman yang lainnya juga tentang rencana saya ini, yaitu Pak Eko. Ya, karena sama ini di semua mata pelajaran katanya gitu anak ini. Yang Raju ini. Iya, jadi saya bukan punya hanya betul di mata pelajaran saya matematika saja, betul Pak Eko. tapi ini ada laporan juga dari Bapak Ibu guru yang lain. Betul, ya itu. Iya, saya mungkin mungkin dengan rencana aksi saya nanti itu bisa berubah, karena ini ya harus saya lakukan ini untuk perubahan. Nah, dari yang disampaikan Pak Dar tadi itu, rencana-rencana itu tadi, Iya. kira-kira kapan nih Pak Dar dimulai? Yang pertama mungkin home visit dulu Pak Dar, kira-kira gitu. kapan mau dilaksanakan? Home visit saya rencana besok nih Pak Eko. Mau datang ke rumahnya biar permasalahan cepat ketahuan nih kendalanya karena apa. Besok rencana. Berarti besok Ya, home visitnya dengan guru BK. Iya, dibantu guru BK ke rumahnya. Berarti sudah mengetahui Betul. alamatnya Raju ini Iya, ya Pak Dar, ya? betul, sudah tahu sih alamatnya. Berarti tindak lanjutnya besok akan menghome visit. Betul. Ya. Betul, home visitnya. Oke, terima kasih Pak Dar. Sama-sama Kalau Pak Eko. misalnya yang ini Pak Dar sekarang, tadi rencananya selain home visit kan pembelajaran berdiferensiasi. Betul, ya? betul, diferensiasi, betul. Itu kapan nih mulai mencoba untuk melakukan teks diagnostik awalnya itu? Ya pas nanti ada mata pelajaran saya nih Matematika ya, ya, gitu ya? lusa kayaknya nih. Oh, Setelahnya nanti ada jam matematika itu saya terapkan betul nanti mendiagnosis gitu. Setelah home visit anaknya mungkin masuk sekolah, langsung saya melakukan diagnostik itu. Ya. Jadi tadi kita sudah
ngobrol panjang lebar ya Pak Betul, Dar, ya betul, betul, mengenai betul. raju ya. Iya, betul, Memang betul, luar betul. biasa Mbak, Iya, raju. benar, betul, Nah, berarti dari sesi ngobrol sore ini betul, betul. dari awal sampai akhir nih Betul. yang didapat oleh Pak Dar kira-kira apa saja? Yang berani kok dengan Pak Eko mau mendengarkan surat saya, Iya. saya nih jadi mengetahui langkah apa yang akan saya lakukan ini. Kalau Hmm, Pak Eko bertanya seperti itu, ya. yaitu tahapannya saya pasti akan nanti home visit dan menerapkan nanti pembelajaran diferensiasi dan membuat keyakinan kelas. Oh iya, betul. Jadi mudah-mudahan dengan langkah saya akan melakukan seperti itu, racun dapat berubah nih harapan saya. Oh, Mudah-mudahan gitu. ya. Luar biasa Pak Dar ya. Jadi dari 50% tadi itu dengan tahapan langkah-langkah tadi home visit, Betul. membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan Betul. berdiferensiasi tadi itu, kemudian juga membuat keyakinan kelas. Betul. Itu nanti harapannya ada perubahan ya. Nah, betul, betul. Di sikapnya Raju. Betul, iya. Harapan saya betul. Harapannya seperti itu. Betul, betul. Apa namanya? Ini sangat menarik Pak Dar. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin nanti minggu depan kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi. Nah, makasih, betul, betul. Kira-kira perkembangannya Raju ini Nah, bagaimana? Ya, baik. Setelah di home visit, Betul, kemudian ada berdiferensiasi sama membuat keyakinan kelas. Iya, baik. Ini saya tunggu Nah. sharing-sharingnya lagi. Iya, sih betul, Pak Eko. Jadi Pak Eko nanti mau menerima lagi ya Siap. suratan saya. Ini saya sambil banyak belajar juga ini. Nah, sama-sama, Pak Eko. Aku dari Pak Dar. benar-benar setelah saya menceritakan permasalahan saya ke Pak Eko, Mm-mm. saya ini sekarang sudah merasa lega ini karena sudah dibantu Pak Eko bagaimana yaitu tentang menerima apa curhatan saya tadi. Oh, iya. Jadi saya perasaan saya sudah enakan sekarang. Tapi saya Alhamdulillah. pusing Pak Eko ya. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih untuk sore ini Pak Dar. Oke, sama-sama Pak Eko. Kita lanjut Izinnya. di kesempatan yang akan. Betul. Iya Ya. Pak Eko. Nanti Terima saya kasih. menyampaikan sama-sama Pak Eko. Terima kasih juga Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Eko dan Pak Darmoyo pada sore hari ini sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Dapat saya memberikan feedback terhadap apa yang sudah Bapak berdua lakukan. Boleh? Boleh Oke, Pak monggo. Anggota. Untuk kehadiran Pak Eko tadi ketika pada awal percakapan ya, untuk menggugah apa sih yang dipikirkan oleh Pak Dar gitu, kemudian mendatangi beliau dengan menanyakan kabar, kemudian tadi juga mengulang apa sih yang menjadi permasalahan Koci, apa sih permasalahannya Pak Dar, sehingga kemudian timbullah di dalam diri Pak Dar untuk mengeluarkan unek-uneknya semaksimal apa yang Pak Dar itu ingin keluarkan. Nah, ini sudah presentasinya sudah bagus untuk kegiatan yang kegiatan kita pada sore hari ini. Kemudian untuk mendengarkan aktif tadi sudah dilakukan oleh coach ya, dengan mengidentifikasi permasalahan, kemudian alasan mengapa sih kepada coach tadi, mengapa sih anak itu kok nakal gitu ya. Jadi bisa menanyakan dari berbagai segi ya, dari personal, kemudian dari mungkin personal siswa itu dan personal Pak Darmoyo sebagai pengajar, sebagai guru dalam pembelajaran, bagaimana itu sudah didengarkan oleh Pak Eko Susilo, dengan kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Tadi nakalnya seperti apa sih? Kemudian dalam pembelajarannya bagaimana sih? Ini ditanyakan kedua-duanya. Jadi istilahnya kita tidak menyalahkan si siswa dan juga tidak menyalahkan Pak Darmoyo sebagai pengajar. Jadi kita mencari apa sih win-win solutionnya? Apa sih yang menjadi titik temu di antara kedua permasalahan tersebut? Ini sudah bagus. Dan kemudian kata kunci yang saya dapatkan pada sore hari ini yakni adalah nakal ya. Nakal secara personal dan juga di dalam pembelajaran. Jadi bagaimana tadi sudah memberikan range angka 1 sampai 10 ya. Jadi tadi sudah Pak Darmoyo sudah memberikan angka 5, itu 50%. Untuk ditingkatkan mungkin bisa ke 100% ya Pak Dar. Nah, itu. Kemudian untuk prinsip tirtanya tadi sudah bagus Pak ya. Jadi sudah ada tujuan akhir ya. Tujuan akhir sudah diberitahukan, yakni untuk perubahan sikap murid dari yang tidak bagus menjadi bagus gitu ya, dari tidak baik menjadi baik. Itu menjadi tujuan akhir dari pembicaraan kita pada sore hari ini. Kemudian identifikasi awalnya tadi sudah saya beritahukan ya, sudah seperti itu, sudah bagus untuk coach bisa
gali lebih dalam ya permasalahan yang ada di dalam hatinya Pak Dar tadi sudah ya, sudah terkomunikasikan secara jelas ya. Kemudian rencana aksinya tadi cukup banyak yang saya catat ya, mulai dari home visit, kemudian untuk pembelajaran diferensiasi, penggalian minat belajar, keyakinan kelas, tanggung jawab, serta kemudian pemberian refleksi yang kemudian nanti mengimbas kepada teman sejawat lain. Oke. Tapi di sini ada satu hal yang mungkin kurang menjadi perhatian di dalam segi coach ini adalah tanggung jawab. Di mana tanggung jawab ini kalau tadi sudah kita mengimbas berarti menjadi permasalahan secara bersama. Jadi bukan hanya mungkin bukan permasalahan Pak Dar saja. Tadi coach juga memberikan ini ada cerita dari teman lain nih gitu, dari cerita teman lain. Berarti ini kan ini permasalahannya sama tuh berarti. Dan ini mungkin bisa bisa digali lebih potensi lagi di arah kolaborasi Di kolaborasi kan bisa lebih kita bisa kita lebih tekankan di sana karena guru kan bukan Ultraman gitu ya. Jadi istilahnya bukan manusia super yang bisa satu orang. Tadi Pak Dar sudah memberikan kolaborasi dengan guru BK, dengan wali kelas. Wali kelas sendiri nggak Pak ya? Pak Dar wali kelas ya? Betul. Pak Dar wali kelas juga ada guru BK, ada hubungan di sini ya koneksinya. Jadi seperti itu Pak Eko dan Pak Dar. Terima kasih untuk sesi pada hari ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.